Ngomongin tentang sound system, nggak lengkap kalau kita nggak membahas tentang harmonik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu itu apa harmonik, teman-teman wajib nonton ini. Karena itu bisa membuat musik ataupun sound teman-teman menjadi lebih hidup, lebih keluar lagi dari speakernya. Jarang sekali orang membahas tentang tema ini, padahal tema ini adalah tema wajib di dalam sebuah audio system, harmonik. Dan kita nggak membahas harmonik secara keseluruhan. Hari ini kita hanya membahas tema kecil dari harmonik, yaitu subharmonik. Harmonik di frekuensi rendah saja. Kira-kira seperti apa dampak harmonik ini terhadap suara bass? Apakah dia bisa bikin suara bassnya menjadi menggelegar? Langsung aja kita lihat videonya berikut ini.
Ya, itu tadi prakteknya DBX 510. Subharmonic Synth. Jadi dengan DBX 510 dia bisa menghasilkan frekuensi harmonik sehingga menambah tebal nada bass, terutama di rentang frekuensi sub frekuensinya, di mana rentang frekuensi tersebut itu sangat pelan. Sehingga kalau tidak terreproduksi, tidak termodulasi dengan baik, suaranya nggak kedengeran. Sehingga suara bassnya itu tipis atau kempes. Dengan menambahkan harmonik menjadi tebal. Nah, kok bisa demikian? Yuk kita lihat gambarnya berikut ini. Kalau teman-teman sering nonton video tentang audio atau sound system, teman-teman akan sering ketemu ini. Frekuensi chart atau frekuensi respon chart. Nah, nanti hasil suaranya akan terrepresentasikan di gambar gelombang yang ada di sini atau spektrumnya. Nah, yang repotnya adalah kenapa jarang sekali orang membahas harmonik? Karena harmonik ini tidak kedengeran, maksud saya tidak tertangkap oleh real time analyzer, sehingga kalau teman-teman menambahkan harmonik atau tidak, real time analyzer tidak dapat menangkap suara atau responnya karena memang harmonik ini istilahnya adalah hantu dalam dunia listrik. Jadi tidak tertangkap oleh analyzer kecuali dengan respon analyzer yang sangat-sangat cepat. Kalau dia bisa bekerja di dalam mikrosecond, dia bisa menangkap suara harmonik. Karena jarang tertangkap oleh real time analyzer, mungkin sedikit orang yang mau membahas tentang harmonik. Padahal ini adalah sebuah penyedap rasa utama agar suara sound system menjadi lebih keluar, lebih hidup, dan musiknya menjadi lebih nyaman untuk didengar. Dan di DBX 510 ini dia sudah bisa mereproduksi suara harmonik. Dan saya akan jelaskan knob-knob yang ada di sini. Ini knob yang pertama, ini adalah tone control. Knob yang kedua juga sama, tone control. Cuman yang knob pertama ini rentang kerjanya dia ada di area sini 56 sampai dengan 36 Hz. Jadi dia bekerja di area sini di mana ini adalah frekuensi sub dan frekuensi ini lemah ya. Teman-teman perhatikan area sini dia adalah area yang lemah atau turun. Dengan adanya dua tone control ini, nah di sini kira-kira 24 itu di sini ya. Ini 24. Harapannya bisa mengangkat frekuensi yang tipis ini menjadi lebih kencang lagi dengan dua knob yang ada di sini. Jadi yang ini mengatur area sini, yang ini mengatur area sini agar lebih keangkat, lebih terasa lagi dentuman bassnya. Tetapi ini tone control biasa, seperti layaknya tone control yang lain ataupun equalizer. Nah, yang membedakan di sini adalah dia memiliki knob subharmonic. Dengan memutar harmonik ini, dia akan menambahkan harmonik pada gelombang suara yang masuk. Dengan menambahkan harmonik, wah ini nggak kelihatan. Dia sangat tipis, semacam butiran-butiran partikel suara, tetapi terdengar nyata di speaker. Jadi suaranya seperti keluar dari speaker, seperti bisa menggetarkan ya. Kalau DBX bilang, buat apa cuma menggetarkan gedung kalau kita bisa menggetarkan gedung sampai ke pondasinya. Wah, sombong sekali DBX. Ya, itu adalah bahasa iklannya DBX 510 ini. Karena memang dentuman bass ketika ditambahkan harmonik ini menjadi luar biasa. Istilahnya harmonik ini adalah sebuah penyedap rasa atau micinnya di dalam dunia audio. Kemudian ada low frequency boost. Ini kalau bassnya masih belum terasa kuat, teman-teman bisa angkat LF ini, low frequency boost. Jadi penambah gain utama untuk ketiga knob di atas.
Jadi ini semacam masternya gitu ya, low frequency boost. Ini teman-teman putar di titik 0 pun, knob yang di atas teman-teman angkat, bassnya bisa berdentum. Tetapi kalau sumber musik atau sumber suaranya itu memang sangat pelan, maka teman-teman bisa mengangkatnya dengan LF ini. Jadi low frequency boost ini untuk mengantisipasi kalau bassnya masih kurang. Jadi dengan 4 knob ini, teman-teman nggak akan kekurangan bass lagi, malah berlebih bassnya. Dan di sini ada seperti biasa indikator clipping, ini sinyal maksimal warna kuning atau orange ya. Kemudian ada tombol bypass di sini, kalau teman-teman tekan maka LED ini akan menyala, berarti DBX 510 ini dalam posisi off atau tidak berfungsi. Tetapi kalau lampu ini mati, maka DBX 510 bekerja aktif. Nah, ngomong-ngomong soal harmonik, kenapa suaranya bisa seperti itu? Teman-teman bisa simak gambarnya berikut ini. Jadi ini adalah gelombang suara atau gelombang listrik ketika belum ditambahkan harmonik. Dia misalkan cuma ada satu orde harmonik seperti ini satu shoot gitu ya. Kemudian ketika ditambahkan harmonik, gelombangnya menjadi seperti ini. Semacam cacat tetapi dia menebal. Jadi yang tadinya cuma segini, ketika ditambahkan harmonik dia menjadi tebal seperti ini. Nah, tadinya gunung menjadi semacam tower gitu ya. Nah, efek suara menebal yang ada di sini, suaranya menjadi lebih tebal, bassnya. Nah, karena kita ngomongin subharmonik, dia bekerja di frekuensi subfrekuensi atau frekuensi ultra low, frekuensi yang sangat rendah. Karena frekuensi atau gelombang di masing-masing sini menjadi menebal, suara bassnya menjadi tebal. Terus apa efek dari ini, cacatnya ini atau hancurnya gelombang ini? Jadi puncaknya ini semacam kayak menjadi gini ya. Nah, efek yang ditimbulkan dari gerigi-geriginya harmonik ini membuat suaranya seperti keluar dari speaker. Masalahnya ini sangat kecil. Kita harus menggunakan osiloskop yang bisa di zoom dengan zoom yang sangat-sangat besar baru ketangkap. Maka teman-teman kalau pakai spectrum analyzer ini nggak kelihatan. Nah, efek yang ditimbulkan dari harmonik ini suaranya menjadi lebih keluar dari speaker. Jadi memang harmonik ini tema yang cukup menarik untuk dibahas di dalam dunia audio, baik itu di recording ataupun di live stage atau panggung ya. Kalau zaman dulu harmonik ini tercipta dari chub M yang ada di perangkat-perangkat amplifier zaman dulu ya, chub M. Ini dia menciptakan frekuensi harmonik dan suaranya enak, anget gitu ya, warm dan nyaman di telinga. Makanya banyak sekali teman-teman audiophile, mereka nggak mau pindah ke lain hati, tetap setia dengan chub preamp karena memang suaranya enak, warm. Jadi ini adalah inti dari harmonik. Harmonik pertama kali tercipta melalui peralatan-peralatan seperti ini. Sayangnya di dunia digital ini otomatis tidak tercipta, sehingga kita membutuhkan perangkat-perangkat tambahan seperti DBX 510. Dan rata-rata produser recording menggunakan DBX 510 ini untuk meningkatkan suara bass musik hasil kreasi mereka. Tapi teman-teman yang tertarik menggunakan subharmonik ini untuk sound system masih bisa menikmatinya dengan produk-produk seperti Drive Rack 260 atau Drive Rack PA2. Ini juga sudah dilengkapi dengan sistem subharmonik yang sudah diimplankan di kedua DLMS ini. Jadi kedua speaker manajemen ini sudah dilengkapi dengan subharmonik.
Kalau teman-teman menggunakan kedua tipe ini dan digunakan untuk panggung musik, jangan lupa dinyalakan subharmoniknya. Ini pesan dari saya, ini subharmonik ini enak banget suaranya. Ya, seperti itu ya teman-teman, pembahasan tentang subharmonik. Ternyata untuk menciptakan suara bass yang menggelegar yang keluar dari speaker dan daya getarnya itu sampai ke pondasi bangunan, maka teman-teman perlu menggunakan sebuah harmonik. Dan nggak perlu harmonik full dari low sampai high, teman-teman bisa cukup menggunakan subharmonik DBX 510 ini sudah bisa menciptakan suara dentuman bass yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka recording, sebetulnya harmonik ini banyak sekali pluginnya yang teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman bisa menggunakan DBX 510 tadi untuk menambahkan punch atau tendangan bass di musik kreasi teman-teman. Untuk pemain panggung, tentunya teman-teman membutuhkan DLMS. Kalau teman-teman sudah memakai DLMS DBX, itu tinggal diaktifkan saja subharmoniknya. Nanti suara bassnya itu lebih menggetar. Layaknya dentuman bom. Jadi itu ya. Ini adalah senjata rahasia para musisi untuk menciptakan suara bass yang menggelegar. Dan kalau teman-teman merasa musiknya atau soundnya atau audionya masih terlihat tipis, pelan, tung 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 tung, nggak geler-geler, maka rahasianya adalah harmonik. Teman-teman, tentunya banyak sekali kreasi yang teman-teman bisa lakukan untuk menciptakan harmonik, misalkan menambahkan tube preamp, kemudian mengatur saturasinya agar pas sehingga tercipta harmonik, atau teman-teman menggunakan plugin di komputer ataupun di digital audio workstation-nya, atau teman-teman menggunakan perangkat-perangkat yang sudah ready subharmonik seperti DBX DLMS ataupun DBX 510. Kalau teman-teman tertarik membahas lebih jauh tentang harmonik, ketikkan di kolom komentar di bawah kira-kira teman-teman pengen menciptakan suara seperti apa, dan mikrofon ini juga saya tambahkan sedikit bumbu harmonik agar suaranya menjadi lebih sedap. Penasaran tentang tema harmonik ini? Ketikkan di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol merah ini, jangan biarkan dia bertahan menyala merah lama. Tekan dan padamkan, dan saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Di situ banyak sekali sound engineer atau soundman yang bergabung. Nanti kita bisa bertukar informasi di sana. Dan buat teman-teman yang belum bergabung sebagai member Krenyes, klik tombol join yang ada di bawah. Mulai dari 9.000 teman-teman sudah bisa bergabung di member Krenyes dan bisa menikmati video-video baru saya yang baru diupload tanpa iklan, dan nanti kita bisa adakan sesi live meeting via Zoom. Kita bisa konsultasi tukar pikiran langsung secara live meeting. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.